Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilhadra Sidil Muharom. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya mendapat tugas dari Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH dengan tema tugas yaitu keunggulan Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Sejumlah keunggulan ideologi Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Melansir dari buku Hukum Tata Negara Suatu Pengantar yang ditulis oleh Johan Jasin, berikut keunggulan Pancasila. Nah, di sini yang ke-1, mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, keunggulan Pancasila juga diakui oleh para pakar luar negeri. Dikutip dari buku Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila karya Sujatmika, salah satu guru besar ilmu agama dari Amerika yakni Mayer menyebut Pancasila sebagai religiously friendly ideology. Selain itu, George M.C. Turner Kahin dari Cornell University juga mengatakan Pancasila sebagai penjelasan terbaik dalam sejarah yang pernah dia amati. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, Pancasila adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman. Nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ada nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Penjelasan masing-masing nilai tersebut dipaparkan pada situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau dengan singkatan BPIP. Berikut penjelasannya. Nilai dasar. Pancasila merupakan nilai dasar, yakni mencakup hakikat kelima sila Pancasila sendiri, yaitu keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Dan yang kedua, nilai instrumental, mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, yang kedua, ada nilai praksis yang di dalamnya meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pentingnya ideologi suatu bangsa. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai pemersatu keseragaman atau keanekaragaman bangsa. Misalnya, dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat kesadaran akan kemerdekaan dan kehormatan suatu bangsa, dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa. Salah satu contoh pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah yakni kegagalan peristiwa pemberontakan Madiun 1948 maupun ada pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965. Sebab semua golongan bangsa Indonesia sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila. Terus ada 6 keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup. Adalah sebagai berikut. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pandangan atau ajaran yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Universitas Negeri Semarang, UNES, menjelaskan bahwa ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, dan pengertian dasar, serta logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Berarti secara harfiahnya, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ada 2 jenis ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka dianggap lebih unggul dibandingkan dengan ideologi tertutup. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjelaskan ideologi terbuka seperti Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam prosesnya melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Sebaliknya, ideologi tertutup tidak ada musyawarah, tetapi segala kebijakan di tangan para elit. 6. Langsung lanjut. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pandangan atau ajaran yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ideologi itu berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara harfiah, kita ulang lagi supaya dimengerti bahwa secara harfiahnya ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Paling mencolok dari keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah masyarakat yang berlandaskan ideologi terbuka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan yang terjadi sekitarnya. Ketika gagasan-gagasan baru bermunculan, mereka dapat dengan cepat diadopsi dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, Pancasila itu ada kelebihan, yakni lebih reformatif, dinamis, dan terbuka, ketidakharmonisan dan perpecahan dalam masyarakat. Terus yang ketiga, bertanggung jawab bersama, tidak menuntut kesetiaan total. Salah satu keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, ada salah satu keunggulan ideologi terbuka dibandingkan ideologi tertutup adalah seperti Pancasila adalah
kemampuannya untuk menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Sifat inklusif ideologi terbuka mendorong adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Di dalam ideologi terbuka, berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dan didengarkan sehingga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa. Nah, sebaliknya, pada negara dengan ideologi tertutup, seringkali rakyat dituntut untuk memiliki kesetiaan total pada ideologi secara mutlak dan konkret. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam kebebasan berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan. Kehadiran yang otoriter dan otoritas yang kuat dari negara seringkali membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang ada. Terus ada kelebihan 4. Keterbukaan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan dan dialog antar berbagai golongan masyarakat. Keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, adanya musyawarah dan dialog antar berbagai golongan masyarakat dalam sistem ideologi terbuka, memperkuat demokrasi dan mendorong pemerintah yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam ideologi terbuka, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh negara. Sebaliknya, dikutip dari buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni yang ditulis oleh Edi Rohani, MPDI, ideologi tertutup cenderung memberi wewenang yang lebih besar pada penguasa tanpa melibatkan partisipasi luas dari rakyat. Pengambilan keputusan yang terpusat dan otoriter dapat mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Nah, dalam kondisi semacam ini, rakyat tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan atau memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Jadi, hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial. Jadi kita simpulkan saja bahwa banyak sekali keunggulan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Jadi intinya masyarakat Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi untuk menentukan kebijakan, tetapi dengan ditampungi oleh pemerintah. Jadi kita bisa mengaspirasikan kebijakan untuk kemaslahatan kita semua. Itulah ideologi Pancasila. Jadi tidak harus mutlak untuk menasehati atau untuk menaati aturan yang ada. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.